Halo sobat investor, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Bisnis. Channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Dan hari ini gua akan ngebahas sedikit tentang data yang ada di RTI Bisnis. Karena sempat gua bahas di video-video sebelumnya tentang aplikasi Stockbit, RTI, dan aplikasi-aplikasi lain yang gue gunakan, gue menemukan satu hal yang agak sedikit aneh. Mungkin kalian bisa mengkomentar dan memberikan gue masukan kenapa, apa gue yang salah atau gimana ya. Nah, BTW kemarin gue sempat iseng men-screen perusahaan-perusahaan yang menurut gue menarik. Ya, gue cari yang ROE-nya ini di atas 10%, yang PER-nya itu di bawah 10%, ya. Habis itu ROA-nya di atas 5%, PBV-nya di bawah 1,5. Habis itu net profit marginnya kalau nggak salah di atas berapa persen? Di atas 1% nih, supaya nggak ada yang minus aja. Habis itu bagi dividen juga, habis itu hutangnya rendah. Lalu muncullah satu perusahaan yang menurut gue menarik, yaitu adalah Hexa. Ya, ROE-nya kalian bisa lihat nih 17,27%, PER-nya juga rendah 5,66, ROA-nya itu 12,72, PBV-nya 0,94, net profit margin-nya ini 19,5, dividend yield-nya juga tinggi 14,64. Habis itu DIR-nya rendah, arti hutangnya rendah. Nah, jadi gue pengen tahu karena jujur gue belum menganalisa perusahaan Hexa ini. Nah, di aplikasi Stockbit ada satu fitur namanya valuasi. Oke, saya udah pernah bahas di beberapa video sebelumnya. Nah, lalu saya pingin tahu ya, Hexa itu margin of safety-nya berapa? Nah, makanya saya ke aplikasi ini. Ini ya, margin of safety-nya 66%. Tapi kalau kalian lihat ini, di Stockbit baru mengambil data dari kuartal pertama di 2020. Kita bisa lihat ya di sini. Nah, jadi di Stockbit, aplikasi Stockbit itu kuartal pertama 2020 itu belum muncul. Nah, kalau kuartal kedua ini net income-nya makin tinggi dan lebih tinggi daripada 2019, saya jamin earning per share-nya udah pasti lebih tinggi. Saya ambil contoh misalkan jadi 650 deh. Kalian bisa lihat, artinya margin of safety-nya makin besar. Tapi apabila kebalikannya apabila laba kuartal kedua di 2020 itu menurun, maka EPS-nya juga bakal turun dan margin of safety-nya juga bakal lebih rendah. Nah, lalu saya cek, biasanya RTI kan lebih cepat daripada di Stockbit. Nah, kita lihat nih, saya buka Hexa dan ternyata ya sudah kelihatan, lihat nggak? Ya, net profit marginnya naik, jebret. Ya, kalian bisa lihat tuh, net income-nya turun. Ya, habis itu revenue juga turun drastis. Oke, nah berarti kalau saya lihat di sini, ya, yang membuat net income-nya ini naik, ya kan kalau kita lihat di sini sekitar berapa nih ya? Sekitar 200, 190 atau 200-an lah. Karena kan detailnya nggak bisa kelihatan. Bener ya, 128 di sini nih, 128. Agak jauh tapi 128 harusnya di angka sini. Tapi nggak apa-apa lah, anggaplah kurang lebih 128 di situ. Oke, nah jadi saya ngelihatnya kok ini naik. Berarti kan kemungkinan adalah pendapatan dan lain-lainnya yang bikin naik. Kenapa? Karena net income-nya rendah, revenue-nya lebih rendah juga, tapi eh, net profit margin lebih tinggi. Kita bisa lihat ya di statistik. Nah, kita bisa lihat nih, earning per share-nya itu lebih tinggi daripada kuartal kedua di 2019 ya. Nah, tapi ada satu hal yang aneh. Kenapa yang aneh? Saya ingin tahu sebenarnya laba bersihnya berapa sih? Nah, saya langsung ke webnya IDX. Ya, di sini. Nah, saya cari Hexa. Loh, kok nggak ada? Padahal di RTI udah ada, tapi di IDX belum muncul.
Nah, apakah error? Saya coba cari ya, misalkan saham Hero deh. Udah ada tuh kuartal kedua. Misalkan BBRI. Belum ada ya. Summarecon udah ada Summarecon. Summarecon juga udah ada. Nah, Hexa RTI udah ada. Tapi kok di IDX belum ada. Nah, setahu saya biasanya yang terupdate itu adalah dia di IDX ini. Tapi kenapa RTI duluan? Nah, saya minta tolong dari kalian, apakah kalian mengalami hal yang sama atau cuma saya doang? Dan mungkin boleh sharing, kalian biasa ngeliat laporan keuangan itu menggunakan website atau aplikasi apa? Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang menurut kalian membutuhkan video ini. Sampai ketemu di video berikutnya dan terakhir jangan lupa support saya dengan cara tekan tombol subscribe dan belnya ditekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya.